Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Tentunya yang pertama adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul menjalankan sholat isya berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat beserta salam tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita insya Allah sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah Masjid Al-Muhajirin mulai malam ini menerima zakat fitrah sampai dengan jam 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sampai jam 10 malam. Bagi para jamaah yang ingin membayar zakat fitrah, kita tunggu sampai jam 10 malam. Dan yang kedua, di 10 hari terakhir Masjid Al-Muhajirin mengadakan itikaf. Jadi dari mulai malam ini di Masjid Al-Muhajirin mengadakan itikaf dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sahur bersama disediakan oleh DKM. Barangkali itu aja yang dapat kita sampaikan dan insya Allah malam ini yang akan memberikan tausiah Al-Mukarram Al-Ustadz Fahrul Roji. Kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin, ada ibu-ibu ya, dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadiratnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-21 ya. Sebagaimana disampaikan oleh pengurus DKM. Subhanallah, semoga sejak awal Ramadan hingga terakhir nanti kita masih tetap istiqomah di rumah Allah yang mulia ini. Amin. Saya sangat senang masih banyak anak-anak, Pak. Mengapa? Karena mereka lah nanti yang akan menjadi generasi pengurus masjid ini. Betul atau enggak? Makanya jangan terlalu galak sama anak-anak. Betul anak-anak? Kecuali bercanda. Ya. Dulu Muhammad Al-Fatih pernah mengatakan, Muhammad Al-Fatih, salah seorang khalifah yang terkenal, Bani Utsmani, ya Turki Utsmaniyah mengatakan, jika seandainya sebuah masjid tidak terdengar suara anak-anak, maka waspadalah, hati-hatilah. Mengapa? Kemungkinan tempat itu kehilangan generasi. Mudah-mudahan generasi yang melimpah ini kita rawat, ya, kita didik, kita tauladani, kita ajak terus ke masjid, ya, sehingga kelak akan menjadi penerus kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya dengar sudah ada iktikaf, ya. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf artinya berdiam di masjid khusus fokus buat akhirat. Itu namanya iktikaf. Ya. Ulama mengatakan sebenarnya iktikaf tidak ada batasan waktunya. Bisa 1 jam, ya, bisa kurang dari itu atau sampai pagi. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita akan ke masjid sebelum sholat tarawih tadi nggak apa-apa Pak, sudah niat iktikaf. Nawaitu an a'takifa lillahi ta'ala. Soal nanti kita tarawih pulang lagi, datang lagi, niat lagi. Dalam hati nggak apa-apa. Ya, sebenarnya sederhana. Kalau orang mengatakan
di 10 hari terakhir ini ada satu malam yang kita kenal Lailatul Qadar, di mana orang yang beramal di malam hari itu lebih baik dari 84 tahun 3 bulan. Kira-kira ada nggak Pak ya? Orang yang ibadah 83 tahun 4 bulan. Itu pun kadang-kadang tobatnya 5 tahun terakhir. Nah, ya. Tapi orang yang beramal di bulan itu, sedekah kita lebih baik orang yang bersedekah semalam itu, sepanjang itu. Orang yang sholat tarawih malam itu, lebih baik dari orang yang ibadah selama lebih dari 1000 bulan. Tapi bagaimana caranya? Yang paling gampang adalah tetaplah sholat tarawih, baca Quran di 10 hari terakhir. Jangan goib kecuali kita di masjid. Kalau kita mampu mulai malam ini sampai malam lebaran, sudah dipastikan orang tersebut dapat Lailatul Qadar. Karena Allah katakan, Allah hanya menyempilkan salah satu malam di 10 hari terakhir. Walaupun Nabi mengatakan di tanggal-tanggal yang ganjil. Tapi nentunya susah Pak. Ini ganjil versi mana? Kan gitu ya. Versi Muhammadiyah apa pemerintah. Yang paling gampang udah kita sholat tarawih setiap malam, jangan goib di masjid. Baca Quran, jangan sampai kita kehilangan momennya. Sedekah juga, sekecil apapun, sebesar apapun. Insya Allah semua amal itu lebih baik dari orang yang beramal lebih dari 1000 bulan. Kita upayakan kalau kita sehat, tetap hadir di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang saya cintai, Masya Allah. Masih semangat anak-anak? Masih megang buku catatan ya. Saya kadang-kadang setelah selesai banyak yang kumpul tanda tangan, tapi isinya kagak ada, kosong. Saya suruh tanda tangan doang, ya. Isinya nggak tahu ngarang apa itu ya. Nah ini mulai dicatat di anak-anak. Setuju? Oh, udah pada megang pulpen nih. Ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Ketika saya membaca jadwal di sini, dikasih amanah dengan judul bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Betul atau enggak Pak ya? Masya Allah. Nikmat terbesar ya, di antara nikmat yang sangat besar setelah Allah memberikan kita hidayah itu adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Sebab ukhuwah, persaudaraan, itu bisa terjadi antar manusia apapun ideologinya, apapun agamanya. Itu namanya al-ukhuwah al-basyariyah. Oleh karenanya mengapa kita enggak boleh saling mengganggu, mengusik, ya, membuli, walaupun itu tidak seagama dengan kita. Tidak boleh. Yang kedua, yang namanya al-ukhuwah al-wataniyah. Kita bersama-sama berkumpul dalam satu negara, saling menghormati antar anggota negara, tidak ada satupun yang bisa menyakitinya. Tapi yang paling kuat, bapak-bapak dan ibu sekalian, yang diikat dengan akidah Islam, yaitu al-ukhuwah al-islamiyah. Kalau kita lihat Pak, di dunia ini, banyak orang yang mengikat kenegaraan warganya dengan ukhuwah tertentu, namanya al-ukhuwah qaumiyah, yang diikat dengan ras. Ya. Sehingga ada yang kita kenal dengan rasisme, di mana orang menganggap ras itu, ras milik mereka lah ras yang terbaik. Orang Jerman dulu mengatakan ras Arya, ras yang terbaik. Itu orang Jerman. Saat ini orang Yahudi mengatakan ras Yahudi lah ras terbaik di dunia. Ada lagi yang namanya apartheid. Orang-orang yang memiliki politik warna kulit. Orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam. Di mana itu Pak dulu? Afrika Selatan. Ya, kemudian dirompak oleh Nelson Mandela. Ya, dia walaupun dia dipenjara puluhan tahun, akhirnya jadi presiden, politik apartheid dihapuskan. Ada lagi negara yang juga menerapkan sistem sosial, sistem kasta. Ada 4 kasta. Paling tinggi, menengah, sedang, paling rendah. Tapi di dalam Islam, ras, kemudian apartheid, sistem kasta, semuanya dihapus. Sehingga kata Allah yang terbaik adalah inna akramakum indallahi atqakum.
Orang-orang yang terbaik di antara kalian, kata Allah, bukan bangsa Arab, bukan orang kulit yang paling putih, bukan orang yang bagaimana, yang memiliki kedudukan dan seterusnya. Tapi kata Allah, versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling mulia di antara kalian yang paling banyak takwanya. Apapun ras mereka, apapun kasta mereka. Sehingga kita lihat sahabat Nabi, Pak, ada yang mantan budak. Betul atau enggak, Pak? Bilal bin Rabah. Kedudukannya tinggi, menjadi muazzin. Sehingga orang muazzin itu disebut Bilal. Bilal sebenarnya nama orang, Pak. Ya. Karena diberi kehormatan menjadi penyuruh salat, maka sampai sekarang namanya diabadikan sebagai orang yang muazzin, sebagai Bilal. Ketika Allah memberikan kita ukhuwah Islamiyah, ada hak dan kewajiban. Nah, ini anak-anak perlu catat nih. Halo? Hak orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ada 6, kata Nabi SAW. Ini Bapak dan Ibu sekalian, konsekuensi kita berukhuwah Islamiyah, kita ini punya hak dari saudara kita yang lain. Ya, sebagaimana kewajiban kita untuk saudara kita yang lain. Hakul muslimi alal muslim sittun. Hak seorang mukmin, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya 6. Yang pertama, wa idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau bertemu dengannya, berikan salam. Itu hak saudara kita. Kita baru masuk ke masjid, apa yang kita temui, bisa kita temui, kita ucapkan salam lebih dahulu. Assalamualaikum. Pak, salam itu sederhana, Pak, ya, tapi mengandung 3 doa. Yang pertama, Assalamualaikum, semoga keselamatan. Warahmatullah, semoga engkau mendapat rahmat Allah. Wabarakatuh, semoga engkau mendapat keberkahan-keberkahan yang banyak. Luar biasa, Pak. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam, nggak perlu lagi salam agama-agama lain. Semua disebutin. Agama anu disebutin, agama ini disebutin, agama itu disebutin. Cukup salam sekali, itu sudah melingkupi semua hal. Sebenarnya umat-umat lain tuh iri dengan kita, Pak. Iri. Kita mempunyai sebuah redaksi salam yang luar biasa yang diajarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hak yang pertama apa, adik-adik? Kalau ketemu ngasih salam. Udah dicatat? Semoga dicatat. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, datang. Diundang tetangga, ada pernikahan, ada apa lagi, ya, tahlilan, ada apa lagi, tasyakuran, khitanan, walimatus safar, datang, Pak. Ya, selama kita tidak punya uzur, datang, karena itu merupakan hak para pengundang. Kalau kita nggak bisa datang, konfirmasi, betul atau enggak? Ya, mohon maaf nggak bisa datang, begini, insya Allah legowo. Ya. Yang ketiga, wa izaston sahaka yansahu. Kalau saudara kita minta nasihat kepada kita, minta jalan keluar, minta solusi, minta pendapat, kasih pendapat, kasih nasihat. Ya. Itu hak saudara kita. Ya. Baik diminta ataupun tidak sebenarnya, sebab perintahnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya. Saling nasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Yang keempat apa? Yang keempat. Wa iza atisha fahamidallahu fashammithu. Ini unik, Pak. Saudara kita, kalau engkau mendengar suara bersin saudara kita, kemudian saudara kita mengucapkan, kalau bersin mengucapkan apa, Pak? Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita mendengarkan saudara kita mengucapkan hamdalah, maka kita doakan lagi beliau. Apa doanya? Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat. Wa yuslihu balakun, dan memperbaiki keadaanmu. Subhanallah. Orang bersin aja didoakan. Karena bersin itu nikmat, Pak. Betul atau enggak, Pak? Ya, anak-anak pernah ngalamin nggak? Pengen bersin kagak jadi. Pernah? Enak nggak bersin kagak jadi? Kagak enak. Tapi kalau udah bersin, rasa-rasanya puas banget, ya.
Ya, virus, kuman, penyakit insya Allah keluar. Makanya bersinnya harus ditutup. Jangan diumbar kemana-mana. Ya. Yang kelima, biar singkat. Apa hak orang mukmin, orang muslim, saudara kita terhadap kita? Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, kunjungilah. Masya Allah. Ketika kita mengunjungi orang sakit, maka di situ ratusan ribuan malaikat akan mengiringi kita. Akan mengiringi kita. Akan mendoakan orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Ya, karena orang sakit itu perlu motivasi, perlu kesabaran, perlu dikasih pengingatan. Ya, agar dia tetap semangat atas ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Wa idza marida fa'udhu. Yang terakhir, hak muslim terhadap kita, wa idza mata fatsba'hu. Jika ia meninggal, maka hendaklah kita ikuti. Ikuti prosesnya. Kita bantu pengurusannya. Ketika disolatkan, kita ikut menyolati. Ya. Kalau sempat ikut mengantarkan ke kuburan, kita antarkan. Mau tahu Pak balasan orang yang menyolatkan? Itu mendapatkan 1 qirat pahalanya. 1 qirat itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Yang pernah naik haji tahu gunung Uhud gedenya kayak apa. Kalau ingin melihat gunung yang ada di surga Pak, sekarang sudah ada di dunia, itu namanya gunung Uhud. Menjadi saksi perjuangan Islam pada perang Uhud. Kalau sampai nganterin sampai ke kuburannya, ditambah lagi 1 gunung Uhud lagi, 1 qirat lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang membantu mengikuti proses perjalanan jenazah saudara kita. Inilah 6 hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dengan demikian insya Allah kita telah membuktikan ukhuwah Islamiyah kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.